Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya itu Bagus Muhammad Raihan dari kelas TI reguler P1 dengan NIM 41236809. Pada kesempatan kali ini saya mempresentasikan mata kuliah tax mining dengan tim penelitian saya, itu ada Lutfiah, ya, Iva Adela, dan Sri Ayoningsih. Dan pada penelitian ini akan membahas bagaimana mengklasifikasikan emosi pada teks bahasa Indonesia menggunakan model deep learning Indo-BERT dengan pendekatan cross validation, atau di sini dengan judul A Cross Validated Approach to Text-Based Emotion Classification in Indonesian Language Using Indo-BERT. Di sini yang pertama latar belakang. Di latar belakang ini, eh, media sosial media sosial itu sendiri merupakan platform utama bagi masyarakat untuk mengekspresikan pendapat dan perasaan. Dari data dari media sosial bisa dimanfaatkan untuk analisis sentimen, pemantauan opini publik, hingga studi kesehatan mental. Namun, model tradisional seperti naive Bayes atau super hyper machine sering gagal menangkap konteks bahasa dan beresiko overfitting pada dataset kecil atau tidak seimbang. Nah, penelitian ini menggunakan Indobert, model transformer khusus bahasa Indonesia, dan menambahkan validasi silang atau cross validation agar hasil lebih bagus. Lalu di sini ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi kinerja Indobert pada klasifikasi emosi bahasa Indonesia, lalu membandingkan baseline di mana modelnya tanpa cross validation. Yang kedua ada model tenfold stratified cross validation, dan yang terakhir ada mengukur kemampuan generalisasi dan mengurangi overfitting. Lalu di sini untuk datasetnya itu adalah dataset tweet berbahasa Indonesia yang diambil dari Kaggle. Dataset penelitian ini dengan ada 5 kategori atau 5 label, yaitu ada love, happy, anger, sadness, dan fear. Lalu dataset di awal itu tidak seimbang atau imbalance. Nah, yang paling sedikit itu adalah eh, label love, di mana hanya ada 637 data atau dokumen. Lalu dilakukanlah undersampling dari awal. Semua dataset keseluruhan itu adalah 4.401, dan melakukan undersampling sehingga semua data seimbang menjadi 3.185 dengan masing-masing kelas atau labelnya adalah 637 data. Lalu pada tahap praproses dilakukan dengan mengubah semua teks menjadi huruf kecil, menghapus semua karakter non-alfabet, melakukan normalisasi singkatan dengan kamus khusus dan tokenisasi kata. Lalu pada penelitian ini tidak dilakukan stemming atau penghapusan stop word karena Indobar sendiri itu membutuhkan konteks penuh untuk hasil optimal. Ini ada metode arsitektur dan eh, bagaimana cara pelatihan. Pada metode dan arsitektur, feature extraction itu menggunakan flattening Indobert. Setelah pre-processing, data diproses menggunakan Indobert dengan tokenisasi word piece. Nah, di sini input teks itu dipotong atau didapatkan hingga 128 token, kemudian diproyeksikan melalui classification base untuk memprediksi 5 kelas emosi. Dataset dibagi 90% untuk pelatihan dan 10% untuk pengujian akhir. Dan dilanjutkan di sini adalah ada pelatihan, di mana ada 2 eksperimen. Yang pertama itu baseline, di mana mode dilatih hanya sekali saja, dan lalu langsung evaluation pada test set. Lalu yang kedua itu ada cross validation, di mana cross validation ini menggunakan tenfold, stratified, train, dan validationnya berulang di setiap foldnya. Lalu optimisasi menggunakan Adam, Adam Way dengan 3 epoch dan batch size-nya 16. Model terbaik disimpan otomatis berdasarkan akurasi validasi. Di sini ada hasil dan analisis. Untuk baseline sendiri menghasilkan akurasi 72% dan F1 score-nya adalah 0,73, menunjukkan kemungkinan overfitting. Menggunakan cross validation, setelah menggunakan cross validation, rata-rata meningkat menjadi 74%, dan fall terbaik mencapai 77% dengan F1 score
0,76. Hal ini membuktikan bahwa cross validation membuat model lebih stabil dan generalisasi. Di sini juga bisa dilihat pada baseline banyak misclass antar kelas negatif, yaitu ada 3 kelas anger, sadness, dan fear. Untuk confusion matrix, penurunan misclass dari happy ke sadness itu lumayan turun, lumayan jauh. Lalu di sini setelahnya adalah confusion matrix, di mana pada gambar yang pertama adalah eh, confusion matrix tanpa cross validation, dan yang sebelah kanan adalah confusion matrix dengan cross validation. Di sini untuk baseline itu sendiri, kita akan membandingkan bagaimana bentuk sebelum cross validation dan sesudah. Sini pada model baseline terlihat banyak kesalahan prediksi, terutama pada kelas emosi yang mirip seperti anger, fear, dan sadness ya. Sini ya, sadness, anger, sadness, dengan fear. Lalu di sini misalnya kelas happy sering disalah klasifikasikan sebagai sadness sebanyak 11 kali, dan lo juga sering salah diklasifikasikan sebagai sadness. Ini menunjukkan model masih overfitting dan belum bisa memisahkan emosi dengan baik. Pada di sini banyak misclass antara happy dengan sadness yaitu 11 dan love dengan sadness 8. Model juga masih belum stabil dan tadi bisa dibilang masih overfitting. Lalu ke model yang sebelah kanan ini confusion matrix untuk cross validation dengan base akurasi 77%, dengan faultnya ini bukan, ini salah. Hmm, untuk kalau yang cross validation jumlah kesalahan menurun cukup signifikan, yaitu misclassnya dari happy ke sadness itu hanya berkurang drastis, hanya 3. Dengan prediksi love itu meningkat, yang tadinya di atas itu love di eh, salah klasifikasikan atau misclass sebagai sadness banyak 8. Untuk model ini masih memiliki kekurangan, yaitu masih sulit memisahkan antara anger dengan sadness dan fear dengan sadness. Di sini ada implikasi dan perbandingan. Hasil dari penelitian ini menempatkan kinerja Indober setara dengan penelitian sejenis, mencapai 74-77% akurasi. Model ini berpotensi digunakan untuk monitoring emosi publik secara real time, meningkatkan kecerdasan emosional chatbot, atau membantu perusahaan memahami respon pelanggan. Tetapi masih perlu meningkatkan agar dapat membedakan emosi negatif dengan lebih baik, terutama di bagian kelas sadness itu masih salah bisa justru mengambil alih peran dari anger, fear, bahkan happy itu sendiri. Di sini kesimpulannya, Indober dengan cross validation terbukti lebih efektif dan memberikan hasil yang lebih general dibanding baseline. Dataset yang seimbang juga membantu menghasilkan evaluasi yang lebih bagus atau lebih adil, di mana tantangan utama masih pada pembedaan emosi negatif yang mirip. Tadi saya bilang adalah emosi negatif terhadap anger, sadness, atau fear. Lalu penelitian lanjutan mungkin dapat menggunakan data yang lebih beragam atau pendekatan multimodal agar model lebih akurat. Ya, sekian dari presentasi dari saya untuk mata kuliah text mining dan berdasarkan jurnal yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.